Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya bekerja di negara asing, jauh dari keluarga dan tanah air, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup? Dan bagaimana jika pertemuan dengan seorang majikan yang tampak biasa, ternyata mengubah seluruh hidup Anda? Begitu banyak kisah nyata tentang pria Indonesia yang mencari nafkah di luar negeri, bekerja keras di balik layar kehidupan orang lain. Tapi, kisah ini bukan hanya tentang kerja keras. Ini tentang ikatan tak terduga yang terjalin antara seorang pria muda dan majikan cantiknya, yang pada akhirnya mengubah nasib mereka berdua selamanya. Mungkin Anda bertanya-tanya, apakah benar cinta bisa tumbuh di antara dua orang dengan dunia yang sangat berbeda? Bagaimana sebuah hubungan yang dimulai dengan pekerjaan bisa berubah menjadi kisah cinta yang mendalam? Ini adalah kisah tentang Raka, seorang TKI asal Indonesia yang merawat Nina, majikannya yang cantik dan masih muda, yang mengalami cedera kaki. Bagaimana perasaan mereka berkembang dari waktu ke waktu? Apa yang terjadi saat rasa sakit dan kehangatan bertemu? Bagaimana takdir membawa mereka pada titik yang tidak terduga? Ikuti perjalanan ini, dan dengarkan kisah yang akan membuka mata Anda tentang kehidupan, harapan, dan cinta yang tumbuh di tempat yang tak terduga. Pagi itu, udara Sydney terasa lebih dingin dari biasanya. Raka baru saja selesai merapikan rumah majikannya, Nina. Nina adalah seorang janda muda, cantik, dan penuh semangat. Namun kecelakaan beberapa minggu lalu menyebabkan kakinya terkilir parah. Raka, seorang pria muda asal Indonesia, dipekerjakan untuk merawatnya. Raka, yang datang jauh dari Indonesia untuk mencari penghidupan lebih baik, merasa sedikit canggung pada awalnya. Tapi, seiring waktu, ia semakin terbiasa dengan rutinitasnya merawat Nina, memasak untuknya, dan membantu dengan tugas sehari-hari. Suatu pagi, saat Nina mencoba berjalan untuk pertama kalinya setelah cedera, ia terjatuh lagi. Dengan refleks, Raka segera berlari menghampiri dan mengangkatnya. "Raka, jangan bergerak dulu. Nona, saya bantu." Nina terengah-engah. "Ah, Raka. Aku rasa aku sudah mengganggu waktumu. Kamu tidak perlu terus berada di sini." Raka menenangkan dengan senyum hangat. "Tidak, saya senang bisa membantu. Kamu tidak mengganggu saya." Nina terdiam, merasa aneh. Raka selalu begitu perhatian, selalu ada untuknya tanpa keluhan. Dia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, meskipun ia tidak tahu bagaimana harus menyebut perasaan itu. Hari demi hari, hubungan mereka semakin akrab. Raka semakin mengerti kebutuhan Nina, dan Nina mulai merasa lebih nyaman dengan keberadaan Raka. Mereka berbicara lebih banyak, saling mengenal satu sama lain, dan berbagi cerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Namun, ada perasaan yang lebih dalam yang tumbuh di hati Nina. Suatu malam, ketika mereka duduk bersama di ruang tamu, Nina memutuskan untuk berbicara lebih terbuka. "Nina, Raka, aku merasa ada yang berbeda tentangmu. Aku tidak bisa menjelaskannya, tapi aku merasa ada kenyamanan yang hanya bisa aku rasakan di dekatmu." Raka menatap Nina, sedikit terkejut. "Apa maksudmu, Nona?" Nina tersenyum lemah. "Kadang, aku merasa seperti ada lebih dari sekadar pekerjaan antara kita. Aku tidak tahu kenapa. Mungkin karena kamu selalu ada untukku." Raka tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dalam hati, ia merasakan hal yang sama. Namun, ia tidak berani mengatakannya. Takut jika ia melangkah terlalu jauh. Perasaan itu menggelitik hati keduanya. Tapi mereka berdua memilih untuk tidak mengungkapkan lebih banyak. Namun, kedekatan yang semakin tumbuh tidak bisa dipungkiri lagi. Suatu malam, setelah beberapa bulan Raka tinggal di rumah Nina, suasana semakin tegang. Nina yang sudah merasa sangat nyaman dengan Raka, akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya yang selama ini terpendam. Malam itu, setelah Raka selesai menyiapkan makan malam, mereka duduk di luar rumah, menikmati udara malam yang segar. Nina meraih tangan Raka, membuat pria itu terkejut. "Nina," dengan suara pelan dan penuh perasaan. "Raka, aku ingin kamu tahu sesuatu. Aku tidak tahu bagaimana cara mengatakannya,
Tapi aku rasa aku jatuh cinta padamu. Raka terdiam, tidak percaya. Maaf, Nona. Tapi aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Aku hanya pekerja kamu. Nina menggenggam tangan Raka lebih erat. Tidak, Raka. Aku ingin kamu tahu bahwa perasaanku ini bukan hanya karena kamu pekerjaanku. Aku merasa ada sesuatu yang lebih. Raka terdiam. Hatinya berdebar kencang. Ia tidak bisa menjawab. Hanya bisa memandang Nina dengan tatapan penuh kebingungannya. Namun, meskipun kebingungannya, ada satu hal yang pasti. Ia merasakan hal yang sama. Setelah berbulan-bulan merawat Nina, dan setelah kebingungannya terungkap, Raka dan Nina akhirnya memutuskan untuk mengikuti perasaan mereka. Keputusan besar itu datang pada saat yang tak terduga. Di sebuah taman di Sydney, mereka berdua duduk bersama di bawah pohon besar. Raka menatap Nina dengan penuh keyakinan di matanya. Raka, dengan gugup. Nina, aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika aku mengungkapkan ini, tapi aku ingin kamu tahu, aku juga mencintaimu. Nina menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Senyuman tulus menghiasi wajahnya. Nina, aku juga. Raka, aku tidak tahu mengapa. Tapi aku merasa kita bisa saling mendukung dan mencintai. Raka menggenggam tangan Nina lebih erat, dan mereka berdua terdiam dalam kebahagiaan, menikmati saat-saat itu bersama. Keputusan itu telah diambil. Mereka akan bersama, apapun yang terjadi. Hari-hari setelah pengakuan itu tidak lagi sama. Hubungan antara Raka dan Nina menjadi semakin kuat, meskipun keduanya tahu bahwa jalan yang mereka pilih tidaklah mudah. Raka tetap bekerja dengan sepenuh hati merawat Nina, namun kini ada kedekatan yang lebih mendalam di antara mereka. Tak hanya sebagai majikan dan pekerja, mereka kini lebih dari itu, lebih dari sekadar dua orang yang berbagi ruang. Namun, ada tantangan yang mereka hadapi. Orang-orang di sekitar mereka mulai menyadari adanya perubahan yang tidak biasa antara mereka berdua. Nina, yang selalu independen dan cantik, menjadi bahan perbincangan di kalangan teman-temannya. Banyak yang mempertanyakan hubungan mereka, mengingat perbedaan status yang jelas. Nina adalah seorang janda muda yang kaya, sementara Raka hanyalah seorang pekerja asing di negeri yang jauh dari rumah. Pada suatu malam, saat mereka berdua duduk di teras rumah, Nina merasa cemas. Nina, Raka, aku mulai merasa risih dengan semua omongan orang. Mereka mulai bertanya-tanya tentang kita. Tentang hubungan kita. Apa yang akan kita lakukan? Raka memandangnya dengan lembut. Nina, kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan. Yang penting adalah kita tahu apa yang kita rasakan. Aku tidak peduli apa kata mereka. Aku hanya ingin bersama kamu. Nina menatapnya dengan penuh perasaan. Tapi aku tidak ingin kamu merasa terbebani. Aku tidak ingin hubungan ini menjadi sesuatu yang tidak baik untukmu. Raka, tidak ada yang lebih baik bagiku selain berada di sini, bersama kamu. Jika ada orang yang memandang rendah hubungan kita, itu bukan urusan kita. Aku hanya ingin kita bahagia. Nina merasa lebih tenang mendengar kata-kata Raka. Ia tahu bahwa di saat seperti ini, Raka adalah sosok yang selalu memberikan kekuatan dan ketenangan. Setelah berbulan-bulan berjalan bersama, Nina dan Raka akhirnya mengambil keputusan besar. Mereka memutuskan untuk melangkah ke jenjang pernikahan, meskipun banyak orang yang meragukan keputusan mereka. Mereka sadar bahwa pernikahan bukan hanya tentang dua orang yang saling mencintai, tapi juga tentang menerima tantangan dan perbedaan yang ada. Pada suatu sore, Nina mengajak Raka ke taman yang sering mereka kunjungi. Di bawah pohon besar yang menjadi saksi perjalanan mereka, Nina mengambil tangan Raka, menatapnya dalam-dalam, dan berbicara dengan penuh keyakinan. Nina, Raka, aku sudah memikirkan ini dengan sangat matang. Aku ingin kita menikah. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku yakin ini adalah keputusan yang benar. Raka terkejut, namun bahagia. Apakah kamu yakin, Nina? Kita tahu ini tidak akan mudah. Banyak yang akan meragukan kita. Nina tersenyum. Aku yakin. Kita sudah melewati banyak hal bersama.
Dan aku tahu kita bisa menjalani ini dengan baik. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku denganmu, Raka. Raka menggenggam tangan Nina dengan erat. Ia merasakan ada kekuatan yang luar biasa dalam kata-kata Nina. Keputusan ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang keberanian untuk menghadapi dunia bersama. Hari pernikahan mereka akhirnya tiba. Di sebuah gereja yang sederhana namun indah, Nina mengenakan gaun putih yang anggun, sementara Raka tampak gagah dalam setelan jas hitam. Mereka berdua berdiri di hadapan keluarga dan sahabat, menyatakan janji mereka untuk saling mencintai dan mendukung satu sama lain, dalam suka maupun duka. Raka, aku bersumpah untuk selalu mencintaimu, dalam suka maupun duka, dalam keadaan apapun. Nina, dengan mata yang berkaca-kaca. Aku juga. Aku bersumpah akan selalu berada di sampingmu, apapun yang terjadi. Keduanya saling bertukar cincin pernikahan dan berciuman untuk pertama kalinya sebagai pasangan yang sah. Hari itu, mereka tidak hanya merayakan pernikahan mereka, tetapi juga perjalanan panjang yang telah mereka lewati bersama. Di balik pernikahan ini, ada banyak cerita yang tidak terungkap, tentang keberanian, pengorbanan, dan ketulusan hati yang mereka bagikan. Mereka tahu bahwa meskipun jalan mereka tidak mudah, cinta yang mereka miliki lebih dari cukup untuk mengatasi segala rintangan. Mereka berdua melangkah keluar dari gereja. Tangan mereka saling bergandengan erat. Hari itu adalah awal dari babak baru dalam kehidupan mereka. Sebuah kisah yang akan terus dikenang dalam hati mereka, selamanya. Kehidupan pernikahan Raka dan Nina berjalan dengan baik, meskipun tidak tanpa tantangan. Mereka telah menyatukan dua dunia yang berbeda, Nina dengan statusnya sebagai seorang janda kaya, dan Raka, seorang pria muda asal Indonesia yang datang untuk bekerja keras di negeri orang. Namun, perbedaan ini mulai terasa saat mereka mulai membangun hidup bersama, jauh dari keluarga dan teman-teman yang mungkin bisa memberi mereka dukungan. Nina seringkali merasa cemas tentang bagaimana orang lain melihat mereka. Tidak sedikit teman-temannya yang masih tidak mengerti keputusan Nina untuk menikahi seorang pria yang dulunya hanya bekerja sebagai pengasuhnya. Beberapa orang di sekitar mereka mulai berkomentar, bahkan menganggap hubungan mereka aneh. Pada suatu malam, setelah makan malam bersama, Raka duduk di teras rumah, menatap langit malam yang penuh bintang. Nina datang dan duduk di sampingnya, merasakan kekhawatiran yang tak terucapkan. Nina, dengan suara pelan. Raka, apakah kamu merasa nyaman dengan semua ini? Aku khawatir tentang apa yang orang katakan tentang kita. Raka, dengan tenang. Sayang, apa yang orang katakan bukan urusan kita. Kita tidak bisa mengubah pandangan orang, tapi kita bisa menentukan bagaimana kita menjalani hidup kita. Nina, tapi kadang aku merasa takut. Raka, takut jika orang-orang mulai meragukan kita, atau bahkan merusak hubungan kita. Raka, memegang tangan Nina dengan lembut. Aku tahu kamu khawatir, tapi aku percaya pada kita. Cinta kita lebih kuat dari apapun yang orang lain pikirkan. Kita harus terus maju dan buktikan bahwa kita bisa melewati ini bersama. Nina memandang Raka dengan penuh kepercayaan, merasakan kenyamanan yang dalam dari kata-kata suaminya. Meskipun ada banyak keraguan di luar sana, mereka berdua tahu satu hal, mereka telah memilih satu sama lain, dan itu sudah cukup untuk mereka. Setelah beberapa waktu, Raka dan Nina mulai merencanakan masa depan mereka bersama. Meskipun kehidupan mereka sudah berjalan cukup baik, keduanya merasa perlu untuk mengambil langkah lebih besar, untuk memastikan bahwa mereka dapat hidup lebih mandiri dan bahagia. Raka yang sudah semakin percaya diri dengan pekerjaannya, mulai membuka peluang baru di bidang yang lebih luas. Ia merasa bahwa dengan dukungan Nina, ia bisa mencapai lebih banyak hal. Nina, yang memiliki sumber daya dan kemampuan finansial, tidak ragu memberikan dukungannya. Nina, Raka, aku ingin kamu merasa bebas untuk mengejar apa yang kamu impikan. Aku tahu kamu memiliki banyak potensi, dan aku ingin membantumu mencapainya. Raka tersenyum dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Nina. Dengan dukunganmu, aku merasa lebih kuat. Aku ingin kita membangun masa depan bersama, lebih dari sekedar impian. Mereka berdua sepakat untuk memulai usaha baru bersama,
membuka bisnis yang akan memberi mereka kebebasan lebih, dan juga memberikan kontribusi positif bagi orang lain. Mereka tahu, meskipun dunia masih penuh dengan tantangan, mereka akan selalu saling mendukung dalam setiap langkah. Beberapa tahun berlalu, dan Raka dan Nina berhasil membangun hidup yang mereka impikan. Bisnis yang mereka bangun bersama berkembang dengan pesat, memberikan mereka stabilitas finansial yang mereka butuhkan untuk memulai keluarga mereka. Namun, lebih dari segalanya, mereka merasa bahwa hubungan mereka semakin kuat seiring waktu. Mereka telah melewati begitu banyak hal, keraguan, tantangan, dan cemoohan dari orang lain, tapi cinta mereka tetap menjadi dasar yang tak tergoyahkan. Pada suatu hari, saat mereka duduk bersama di ruang tamu yang nyaman, Nina memandang Raka dengan penuh kasih. "Nina, Raka, aku merasa begitu bersyukur bisa bersamamu. Semua yang kita jalani bersama, semua yang kita capai, aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpa kamu." Raka mengambil tangan Nina, menatapnya dengan penuh cinta. "Aku juga, Nina. Kita sudah melalui banyak hal, dan aku tahu kita akan terus melewati lebih banyak lagi bersama. Aku bersyukur kita saling memiliki." Mereka berdua saling tersenyum, menyadari bahwa perjalanan hidup mereka masih panjang. Namun, yang terpenting bagi mereka adalah mereka memiliki satu sama lain, dan itu sudah cukup untuk menghadapi apapun yang akan datang. Mereka telah membuktikan bahwa cinta, kepercayaan, dan keberanian untuk melangkah bersama lebih kuat daripada segala hal yang bisa memisahkan mereka. Kini, mereka tidak hanya menjadi pasangan yang bahagia, tetapi juga mitra dalam hidup, membangun masa depan yang penuh harapan dan kebahagiaan. Kehidupan Raka dan Nina memang penuh kebahagiaan, namun seperti halnya setiap pasangan, mereka juga menghadapi tantangan baru yang tidak terduga. Bisnis yang mereka jalani bersama kini berada di puncak kesuksesannya, tetapi itu juga membawa tekanan yang lebih besar. Raka, yang dulunya hanya seorang pekerja, kini mengelola perusahaan yang berkembang pesat, sementara Nina, yang telah banyak berkorban, mulai merasakan beban yang berat. Pagi itu, setelah beberapa minggu penuh dengan rapat dan keputusan besar, Nina terlihat kelelahan. Raka, yang baru saja kembali dari perjalanan bisnis, menemukan Nina duduk di meja makan, menatap tumpukan dokumen dengan mata yang mulai sayu. "Raka," dengan khawatir. "Nina, kamu terlihat lelah. Apa yang terjadi?" Nina memaksakan senyum. "Aku baik-baik saja, Raka. Hanya sedikit banyak pekerjaan yang menumpuk. Kita harus memastikan bisnis ini terus berjalan dengan baik." Raka duduk di sampingnya, memegang tangannya. "Sayang, kita sudah bekerja keras selama ini. Kamu tidak perlu menanggung semuanya sendirian. Aku ada di sini untuk kamu." Nina dengan suara rendah. "Tapi, Raka, aku tidak ingin kamu merasa terbebani. Aku tahu kamu juga sudah banyak bekerja untuk bisnis ini. Aku hanya ingin kita selalu sukses." Raka dengan lembut. "Kesuksesan kita bukan hanya tentang bisnis, Nina. Itu tentang kita. Tentang bagaimana kita bisa menjaga satu sama lain. Jangan terlalu banyak menekan dirimu." Malam itu, setelah percakapan panjang, Nina mulai merenung. Ia menyadari bahwa meskipun ia berusaha keras untuk menjaga segalanya berjalan lancar, ia tak bisa melakukannya sendiri. Raka, yang dulunya hanya seorang pria muda yang datang untuk bekerja, kini menjadi mitra hidup yang selalu ada untuk mendukungnya. Mereka telah membangun sesuatu yang besar bersama, tetapi mereka juga tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari saling memahami dan berbagi beban. Suatu hari, ketika bisnis mereka terus berkembang dan kehidupan mereka tampaknya berjalan lancar, tiba-tiba sebuah tantangan besar datang. Raka menerima kabar buruk bahwa pasar tempat mereka berbisnis mengalami penurunan tajam, dan beberapa klien besar mulai mencari alternatif yang lebih murah. Ini membuat Raka merasa cemas dan takut akan masa depan mereka. Ia tidak ingin Nina mengetahui tentang kecemasannya, namun Nina yang selalu peka terhadap perasaan suaminya segera merasakan ada yang tidak beres. Saat mereka duduk di ruang tamu, Nina menatap Raka yang terlihat gelisah. Nina dengan cemas. "Raka, ada apa?"
Kamu tidak seperti biasanya. Apa yang terjadi? Raka menghela napas panjang, memandang Nina dengan serius. Bisnis kita sedang menghadapi masalah besar. Nina, beberapa klien besar kami mulai meninggalkan kami, dan pasar mengalami penurunan tajam. Aku takut ini bisa merusak segalanya yang telah kita bangun. Nina terdiam sejenak, namun ia kemudian mendekat dan memegang tangan Raka dengan lembut. Nina, kita sudah melewati begitu banyak hal bersama. Mengapa kita harus berhenti sekarang? Kita tidak akan menyerah begitu saja. Kita akan mencari jalan keluar bersama, seperti kita selalu lakukan. Raka, dengan rasa terima kasih yang dalam. Tapi aku takut. Nina, aku takut jika kita gagal, semuanya akan berakhir. Kita sudah membangun ini bersama, dan aku tidak ingin mengecewakanmu. Nina tersenyum dengan penuh keyakinan. Raka, kita tidak akan gagal. Kita sudah melewati lebih banyak rintangan dari ini. Apa yang kita butuhkan sekarang adalah keberanian dan keyakinan. Aku tahu kita bisa menghadapinya bersama. Mendengar kata-kata Nina, Raka merasa hatinya kembali tenang. Ia menyadari bahwa bersama Nina, ia tidak perlu takut menghadapi apapun. Mereka sudah melalui begitu banyak rintangan, dan sekarang, mereka hanya perlu fokus pada solusi bersama. Minggu-minggu berikutnya penuh dengan kerja keras dan strategi baru untuk menyelamatkan bisnis mereka. Raka dan Nina tidak berhenti mencari peluang, berinovasi, dan bekerja lebih keras dari sebelumnya. Mereka juga mulai mengalihkan fokus mereka kepada pelanggan baru dan memperkuat hubungan dengan klien lama. Akhirnya, usaha keras mereka mulai membuahkan hasil. Bisnis mereka perlahan kembali bangkit. Mereka tidak hanya berhasil menjaga bisnis mereka tetap berjalan, tetapi juga memperluasnya lebih jauh. Kepercayaan diri mereka kembali tumbuh, dan lebih dari itu, mereka menyadari betapa kuatnya ikatan yang telah mereka bangun selama ini. Pada suatu malam, setelah menyelesaikan rapat penting, Raka dan Nina duduk di teras rumah mereka, menikmati malam yang tenang. Raka, kita berhasil. Nina, bisnis kita berhasil bangkit kembali. Nina tersenyum bahagia. Ini berkat kerja keras kita bersama, Raka, dan juga berkat cinta yang kita miliki. Raka menggenggam tangan Nina. Aku tidak bisa melakukannya tanpa kamu. Aku sangat bersyukur bisa menjalani semua ini bersamamu. Nina mengangguk dengan penuh kebahagiaan. Kita sudah membuktikan bahwa apapun bisa kita hadapi jika kita bersama. Mereka berdua duduk dalam keheningan, menikmati momen kebahagiaan setelah perjuangan panjang. Mereka tahu bahwa masa depan mereka penuh dengan tantangan, tetapi selama mereka bersama, mereka akan selalu memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Itulah cerita tentang perjalanan hidup Raka dan Nina, tentang cinta yang tumbuh di antara dua dunia yang berbeda, tentang perjuangan dan pengorbanan, dan tentang keberanian untuk menghadapi segala rintangan bersama. Mereka telah membuktikan bahwa cinta yang tulus dan kerja keras bisa mengatasi apapun yang menghadang. Tamat.